Di Xi'an, Cina, 49 tahun yang lalu, tepatnya pada 29 Maret 1974, Yang Ziva dan Wang Puzi adalah sosok petani tak pernah menyangka cangkul yang mereka hujamkan ke tanah untuk membuat sumur di pertengahan musim kering ternyata berujung pada penemuan arkeologi paling spektakuler di abad ke-20, yaitu terakota army yang dibuat pada masa dinasti Qin tahun 221 sampai dengan 206 sebelum Masehi di area kompleks pemakaman Kaisar Qin Shi Huang. Merupakan salah satu situs arkeologi terbesar yang ditemukan di muka bumi dan menjadi tujuan pariwisata terbesar di Republik Rakyat China. Makam tersebut menyimpan rahasia Kaisar pertama China, Qin Shi Huang, yang meninggal pada 10 September 210 sebelum Masehi setelah menaklukkan 6 negara yang bertikai untuk menciptakan negara bersatu pertama di China. Edward S. Kennedy dalam artikelnya sebagaimana dimuat pada laman tirto.id yang dipublikasi pada 29 Maret 2019 menjelaskan, Yang Ziva dan Wang Puzi adalah sepasang saudara yang berprofesi sebagai petani dan tinggal di distrik Lintong Country, luar kota Xi'an, provinsi Shaanxi, China. Xi'an bukanlah kota yang populer seperti Beijing atau Shanghai, kendati di sana terdapat cerita tentang biksu Tong Samchong dan Sun Gokong, atau bagaimana kota tersebut menjadi pintu masuk Islam ke China yang dibawa pedagang Arab di masa dinasti Tang. Kala itu, suatu hari Ziva dan Puzi hendak membuat sumur di sebuah ladang yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan bus dari rumah mereka. Ketika tiba dan mulai mencangkul, Ziva dikejutkan oleh sesuatu yang dihantam cangkulnya. Semula mereka mengira yang dihantam itu adalah patung Buddha, namun dugaan mereka salah, itu adalah patung prajurit terakota. Kabar penemuan penting tersebut pun segera menyebar dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, tim arkeologi yang dipimpin oleh Zhao Kangmin dan beberapa pejabat China berdatangan ke sana. Penggalian lebih intens pun dilakukan. Terkuaklah makam sang kaisar dengan 8.099 patung prajurit, lengkap dengan bentuk formasi tentara serta kuda tempurnya. Semua berukuran seperti aslinya, dengan skala perbandingan 1:1. Seluruhnya dibuat menggunakan tangan tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Pemirsa, pembangunan pasukan terakota dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi, ketika Qin Shi Huang diperkirakan akan meraih tahta kekaisaran Qin, dan berakhir pada tahun 206 sebelum Masehi, 4 tahun setelah meninggalnya Kaisar Qin, saat dimulainya era dinasti Han. Lebih dari 700.000 buruh bekerja sepanjang waktu, sebelum akhirnya mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan mega proyek kompleks pemakaman Kaisar dan pasukan terakota dalam waktu 40 tahun. Selain patung-patung prajurit, ditemukan pula patung-patung lain yang menunjukkan profesi seperti musisi, akrobat, pejabat, hingga selir. Terdapat pula sekitar 40 ribuan senjata yang terbuat dari tembaga. Mulai dari panah, pedang, sampai pecut. Ajaibnya, seluruhnya masih berada dalam kondisi bagus, kendati telah berusia 2000 tahun lebih. Ada pula patung-patung lainnya, yaitu 130 kereta kuda dan 670 ekor kuda. Jika dilihat secara seksama, tak ada satupun dari patung yang dibuat sama persis. Setiap prajurit memiliki fitur wajah yang unik. Mulai dari infanteri, pasukan pemanah, para jenderal, dan kavaleri memiliki ekspresi, pakaian, dan gaya rambut yang berbeda. Situs makam kaisar ini turut mengungkap bahan dan metode pembuatan patung-patung yang diperkirakan berumur 2200 tahun itu. Para peneliti menemukan bahan yang digunakan adalah tanah liat yang berasal tak jauh dari lokasi situs. Selain itu, ditemukan juga pasir sebagai bahan yang dicampur pada tanah liat patung prajurit. Diduga, metode mencampur pasir dan tanah liat akan mempermudah pembentukan patung dan membuat patung mampu bertahan lebih lama. Para peneliti menemukan indikasi bahwa patung-patung ini dipanaskan secara lambat. Tak heran, patung-patung ini diberi nama patung terakota, yang diambil dari bahasa Italia dari kata terracotta atau tanah bakar, yaitu kerajinan tembikar yang berasal dari tanah liat. Seluruh patung tersebut dikubur di dalam 3 pit atau lubang yang berbeda dan disusun sesuai arahan seni perang kuno, yakni menghadap ke timur atau ke arah musuh. Periode Shangguo Shidai adalah sebutan suatu periode pada akhir dinasti Zhou. Ketika itu, seluruh kadipaten saling bermusuhan dan berebut wilayah kekuasaan hingga menyisakan 7 yang terkuat, yakni Qin, Zhou, Han, Qi,
Wei, Yan, dan Zhao. Dengan kekuatan ekonomi dan militernya, kerajaan Qin berhasil mengalahkan 6 negara lain dan menyatukan kembali daratan Cina usai berperang selama 13 tahun. Tercatat ada 6 perubahan fundamental yang terjadi pada dinasti Qin, di antaranya menetapkan Xi'an sebagai ibu kota negara, menghapus segenap peraturan feodalisme dan menggantikan menjadi sistem pemerintahan terpusat sentralisasi dengan kaisar memiliki kuasa absolut. Posisi Raja Fazal atau Adipati dihapus. Pemerintahan pusat dijalankan 3 Perdana Menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri yang bertugas sebagai pelaksana militer dan administrator negara. Selanjutnya, pembentukan beberapa provinsi baru dan pemberlakuan undang-undang yang sama untuk semua wilayah. Dan yang terakhir, membakukan sistem ukuran standar dan tulisan, serta membuat satu jenis mata uang dari segi nilai, bentuk, dan berat. Melalui sistem tersebut, Kaisar Qin Shi Huang dikenal memerintah dengan tangan besi. Ia juga kerap menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya atau melarang buku-buku yang memuat kritik terhadap kaisar agar kepatuhan rakyat terus terjaga. Sementara dalam pembangunan, sifat tangan besi Kaisar Qin juga tampak. Sebelum ia memerintahkan pembangunan pasukan terakota dan makamnya, Kaisar Qin juga meminta didirikan benteng pertahanan serupa tembok raksasa yang membentang lebih dari 2.500 km. Itulah yang menjadi cikal bakal tembok besar China yang pengerjaannya memakan waktu ratusan tahun dan baru selesai di era dinasti Ming. Suatu ketika, sang kaisar menyadari bahwa seluruh yang diraihnya tentu saja tak dapat dinikmatinya seandainya umur terbatas. Mulailah ia terobsesi dan memerintahkan untuk mencari ramuan keabadian. Saat usianya mulai menua, Kaisar Qin memiliki ketakutan besar menghadapi kematian. Ia pun memerintahkan Su Fu, sosok dengan predikat orang pintar di kerajaannya, untuk mencari obat keabadian ke lautan timur Tiongkok. 2 kali Su Fu berangkat, yakni antara tahun 298 sebelum Masehi dan 210 sebelum Masehi, dengan membawa armada 60 kapal dan sekitar 500 orang kru. Namun, karena ia sudah menduga bahwa obat tersebut tidak akan dapat ditemukan, maka dalam perjalanan kedua, Su Fu pun melarikan diri dan tak pernah kembali lagi. Alam pun berkehendak lain. Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok ini, meninggal di usia yang relatif muda, yaitu di usia 49 tahun pada tahun 210 sebelum Masehi. Bahkan, dinasti Qin yang diharapkannya akan berlangsung selama 10.000 generasi, hanya dapat bertahan pada 2 generasi keturunannya. Sepanjang riset dari tim arkeolog terkait pembuatan ribuan patung tersebut menunjukkan bahwa Kaisar Qin menginginkan pelayanan yang sama seperti ketika ia masih hidup. Atas dasar itulah, pasukan terakota kemudian juga dinamai tentara di dunia dan akhirat. Pasukan terakota merupakan pasukan akhirat bagi Kaisar Qin. Ia percaya bahwa benda-benda seperti misalnya patung akan hidup saat berada di akhirat. Ribuan tahun telah berlalu, pasukan ini masih berdiri tegak dan menampilkan keterampilan dan karya seni yang luar biasa. Pemirsa, meski sebagian besar pekuburan kuno telah dieksplorasi, makam kaisar sendiri tidak pernah dibuka, walau ada banyak misteri yang mengelilinginya. Tak pernah ada orang yang mengintip ke dalam makam ini selama lebih dari 2000 tahun, ketika kaisar yang ditakuti terkubur di dalamnya. Alasan utama di balik ketakutan ini adalah karena para arkeolog khawatir tentang bagaimana penggalian dapat merusak makam sehingga kehilangan informasi sejarah yang penting. Hingga saat ini, hanya teknik arkeologi invasif yang dapat digunakan untuk memasuki makam. Teknik tersebut berisiko tinggi menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Parit yang mengandung merkuri juga menjadi alasan lain mengapa para arkeolog enggan menjelajahi makam itu. Hal itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Menurut sampel tanah di sekitar makam, menunjukkan tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi. Sebuah catatan yang ditulis oleh sejarawan Tiongkok kuno, Sima Qian, sekitar 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang menyebut, di makam tersebut terhubung dengan jebakan yang dirancang untuk membunuh setiap penyusup. Hingga saat ini, makam Qin Shi Huang tetap utuh dan tidak terlihat. Namun,
Jika waktunya tepat, mungkin saja kemajuan ilmu pengetahuan akhirnya bisa menggali rahasia yang telah tersimpan di dalam makam misterius yang berusia sekitar 2200 tahun tersebut. Dengan merujuk kepada kedahsyatan pembuatannya, jumlahnya, serta nilai-nilai sakral yang tercantum di dalamnya, UNESCO kemudian menetapkan pasukan terakota sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Di tahun yang sama, tepatnya bulan September 1987, mantan Presiden Prancis Jacques Chirac mengatakan telah terdapat 7 keajaiban dunia, dan setelah ditemukannya pasukan terakota, maka dapat dikatakan situs ini merupakan keajaiban dunia yang ke-8.